Perkenalkan, saya Maura Luciana dengan NIM 125410077 dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi jurusan Bimbingan dan Konseling Islam semester 1 kelas C. Di sini saya akan memenuhi ujian akhir semester mata perkuliahan Ilmu Komunikasi dengan dosen pengampu Bapak Cecep Suryana. Kemampuan manusia dalam berbahasa merupakan salah satu ciri paling khas yang membedakannya dari hewan. Bahasa tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai sarana berpikir, menalar, dan mengembangkan budaya. Kemampuan ini muncul karena perkembangan otak manusia yang jauh lebih kompleks, terutama pada bagian yang mengatur pemrosesan bahasa secara Broca area dan Wernicke area. Struktur otak yang maju memungkinkan manusia membentuk simbol, memahami makna abstrak, dan menyusun kalimat yang rumit. Sesuatu yang tidak dimiliki hewan, meskipun mereka mampu berkomunikasi secara sederhana. Dengan demikian, bahasa menjadi bukti kemajuan kognitif manusia yang tidak ditemukan pada makhluk lain. Kata-kata seringkali mempresentasikan persepsi dan interpretasi yang berbeda dari setiap individu. Satu kata yang sama bisa memiliki makna yang berbeda bagi orang yang berbeda, tergantung pada pengalaman, budaya, konteks emosional mereka. Bahkan bagi orang yang sama, kata tersebut bisa berubah maknanya seiring berubah dengan situasi atau waktu. Perubahan penafsiran inilah yang menjadi salah satu bentuk keterbatasan bahasa, karena bahasa tidak selalu mampu menangkap makna yang sepenuhnya sama bagi semua orang. Teori kognitif menjelaskan bahwa ketika suatu organisme menerima rangsangan dari luar, ia akan memproses informasi tersebut melalui proses mental seperti persepsi, perhatian, dan penilaian. Setelah melalui proses kognitif, ialah seseorang cenderung memberikan reaksi. Dengan kata lain, respon tidak muncul secara otomatis, tetapi dipengaruhi oleh bagaimana individu memahami dan menafsirkan stimulus tersebut. Dan inilah yang membedakan teori kognitif dari teori stimulus respon yang lebih sederhana. Teori menengah Osgood menjelaskan bahwa manusia tidak hanya memberikan reaksi terhadap rangsangan yang datang dari luar, tetapi juga dipengaruhi oleh proses internal dalam dirinya. Proses internal tersebut mencakup persepsi, pemahaman, pengalaman, dan emosi yang membentuk bagaimana seseorang menafsirkan stimulus. Dengan demikian, reaksi manusia merupakan hasil interaksi antara rangsangan eksternal dan mekanisme internal yang bekerja di dalam diri. Ekspresi wajah intensif merupakan strategi komunikasi nonverbal di mana seseorang sengaja memperkuat atau menonjolkan ekspresi tertentu untuk mendapatkan penilaian positif dari lingkungan. Dalam situasi ini, ekspresi wajah yang ditampilkan tidak selalu mencerminkan perasaan asli yang sedang dirasakan. Orang dapat menunjukkan senyum yang lebih lebar, ekspresi antusias yang berlebihan, atau sikap ramah yang ditingkatkan demi menyesuaikan diri dengan harapan sosial dan menjaga hubungan interpersonal. Ekspresi mas adalah bentuk pengendalian ekspresi wajah ketika seseorang sengaja menyembunyikan atau menutupi emosi yang sebenarnya. Dalam situasi tertentu, manusia memilih untuk tidak menunjukkan terlalu banyak emosinya agar tetap terlihat tenang, profesional, atau tidak mempengaruhi suasana sekitar.
Dengan menggunakan ekspresi mas, seseorang menampilkan emosi yang netral atau berbeda dari perasaan yang sebenarnya dirasakan sebagai bentuk penyesuaian sosial maupun kontrol diri. Semakin besar minat seseorang terhadap suatu objek, semakin besar pula ukuran pupil matanya. Reaksi fisiologis ini menunjukkan bahwa tatapan mata dapat menjadi indikator ketertarikan, perhatian, atau keterlibatan seseorang. Karena perubahan pupil terjadi secara otomatis tanpa kontrol sadar, hal ini menjadi bukti bahwa tatapan mata merupakan bagian penting dari komunikasi nonverbal. Melalui mata, seseorang dapat mengirimkan pesan emosional dan menunjukkan ketertarikan tanpa harus mengucapkan kata-kata. Diam! 2 hours later. Sentuhan yang menunjukkan adanya afeksi atau kedekatan emosional antara dua orang disebut cinta keintiman. Bentuk sentuhan ini mencerminkan hubungan yang akrab, penuh perhatian, dan hangat seperti pelukan, pegangan tangan, atau usapan lembut. Sentuhan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai komunikasi nonverbal, tetapi juga sebagai cara untuk memperkuat rasa aman dan kedekatan dalam hubungan interpersonal. Dalam konteks jarak interpersonal, rentang sekitar 1,2 meter termasuk dalam kategori personal distance. Pada jarak ini, orang masih dapat berinteraksi dengan nyaman tanpa merasa terlalu dekat, tetapi tetap menunjukkan adanya hubungan yang lebih akrab dibandingkan dengan jarak publik. Meskipun tidak selalu melibatkan sentuhan fisik, jarak personal menggambarkan kedekatan yang cukup untuk komunikasi hangat dan hubungan yang lebih pribadi. Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Dimensi isi dalam komunikasi menunjukkan bagaimana suatu pesan disampaikan dan mensyaratkan hubungan antara para peserta komunikasi. Cara seseorang mengucapkan sesuatu, baik melalui intonasi, pilihan kata maupun gaya berbicara dapat mempengaruhi bagaimana pesan tersebut ditafsirkan oleh penerima. Dengan demikian, dimensi isi bukan hanya soal apa yang dikatakan, tetapi juga bagaimana penyampaian itu mencerminkan kedekatan, kekuasaan, atau dinamika hubungan antar individu. Peran ayah saya dalam memimpin keluarga merupakan peran yang penting dalam mendidik karakter saya hingga saat ini. Beliau tidak pernah mengeluh kepada istrinya ataupun kepada anak-anaknya. Beliau juga tidak pernah membeda-bedakan saya dengan saudara-saudara saya yang lain. Ayah saya merupakan cinta pertama saya yang mengenalkan rasa kehangatan dalam keluarga tanpa adanya kekerasan. Ayah saya memberikan contoh bahwa pemimpin keluarga adalah orang yang paling bertanggung jawab dalam segala aspek kehidupan maupun akhirat. Sesaat sebelum beliau meninggal, kata-kata terakhir yang beliau bilang adalah jagalah sholat dan jangan selalu melalaikan sholat. Hal itu bagi saya sangat berarti dan hal itu juga merupakan salah satu peran penting ayah saya dalam menjadi pemimpin di keluarga saya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan
dan kesalahan pengucapan atau kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.